Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zidane. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang membantu kita dalam membangun proyek di React.js. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang yaitu tools Tailwind CSS, kategori yang ada pada Tailwind CSS, reusable component, stats, dan terakhir kondisional pada React.js. Lalu nanti di akhir video saya akan menampilkan dan menjelaskan tugas praktikum saya yang diberi oleh Bapak Fikri. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut videonya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya mulai dengan Tailwind CSS. Di sini, Tailwind CSS merupakan framework utility first yang digunakan untuk membangun tampilan UI dengan cepat dengan menggunakan kelas CSS yang tersedia pada React.js. Berbeda halnya dengan CSS manual, di mana Tailwind CSS kita langsung tempelkan perintah CSS-nya di tag HTML-nya, tanpa menempelkannya di file CSS di directory project kita sendiri. Nah, di sini untuk instalasi Tailwind CSS, pertama kita menggunakan perintah npm install Tailwind CSS at tailwindcss/fed, di mana perintah ini dapat kita temukan di dokumentasi website Tailwind CSS, di mana websitenya tailwindcss.com. Langsung saja kita copy. Lalu kita jalankan di terminal command prompt project kita. Lalu kita enter. Nah, di sini kita tunggu dulu karena command prompt akan menginstal framework Tailwind CSS-nya. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita telah berhasil menginstalasi framework Tailwind CSS-nya. Nah, untuk menjalankan framework-nya, pertama kita masuk ke file config.js. Di sini pada plugins, di sebelah React-nya, kita tambahkan perintah Tailwind CSS. Jangan lupa buka kurung tutup kurungnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung membuat file CSS yang berisikan yang mana sebelumnya seperti ini. Kita hanya memerlukan import Tailwind CSS. Nah, begini teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, yang mana pada sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Tailwind CSS. Dan pada penjelasan ini akan berkaitan dengan kategori-kategori yang ada pada Tailwind CSS. Nah, di sini terdapat kategori yang pertama, yaitu spacing, yaitu jarak antar konten maupun antar luar konten. Di sini, untuk penggunaan Tailwind CSS, kita menambahkan kelas untuk meletakkan kelas-kelas CSS seperti berikut. Di sini pada tag div kita tambahkan class name, di mana di dalam class name terdapat kelas-kelas CSS seperti background white dengan ada bayangan, lalu dengan padding 6, yang mana padding itu jarak dalam konten, dan margin jarak di luar konten. Mana di sini saya membuat card title. Berikut adalah contoh tampilannya. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan margin dan di sini merupakan padding. Lalu selanjutnya ada tipografi, di mana tipografi ini menampilkan teks-teks. Seperti di sini ada teks dengan fontnya bold, dengan warna teksnya biru. Lalu ada teks berwarna abu-abu dengan teks dengan panjang horizontalnya 2. Berikut tampilannya. Di sini yang font bold, lalu ada teks Tailwind yang berwarna abu-abu. Nah, di sini selanjutnya ada border radius, di mana border radius ini itu untuk digunakan untuk tombol, di mana di sini menggunakan bordernya warna biru, lalu teks yang berwarna biru dengan pixelnya 4 dan rounded. Nah, di sini kunci dari border radius yaitu roundednya teman-teman, yang akan membuat seperti ini teman-teman. Itu tidak petak, ada sedikit melengkung teman-teman. Lalu ada background color. Di sini untuk memberikan warna pada latar belakangnya teman-teman. Mana di sini fungsinya sebagai di mana BG yaitu background. Di sini backgroundnya warna biru dengan ke tampilannya 500 atau tingkat kecahayaannya. Lalu teksnya berwarna putih. Nah, rounded lagi teman-teman, yaitu membentuk melengkung pada paddingnya teman-teman. Di sini contohnya teman-teman. Nah, CSS, Tailwind Color, belajar Tailwind itu seru dan fleksibel, di mana background sebelumnya yaitu biru. Lalu flag border.
di mana di sini terdapat kelas yang berisi flag just define between background gray, yaitu warna backgroundnya warna biru dengan tingkat kecahayaan 800 dengan padding 4 dan text white. Di sini merupakan navbar ya teman-teman, di mana flag ini teman-teman apabila kita hapus dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Dia akan atas sama bawah, di mana kontennya. Apabila kita tambahin konten di sini flag yang sebelumnya, dia akan lurus gini teman-teman, tidak atas bawah. Dan justify between itu memberikan jarak antar konten teman-teman, seperti antara jarak konten ini dengan konten yang ini teman-teman. Lalu terakhir pada kategorinya ada shadow effect, yaitu memberi efek bayangan teman-teman. Di sini pada kelasnya terdapat background white dengan shadow dengan padding 6, rounded yaitu membentuk border radius dengan apabila kita hover, shadow-nya akan bertransisi teman-teman. Berikut ini teman-teman. Apabila kita mengklik atau mengarahkan cursor ke tampilannya, akan menampilkan bayangan teman-teman. Nah, itu saja untuk penjelasan tentang kategori dan cara penggunaan Tailwind CSS teman-teman. Nah, baiklah yang pertama reusable component. Di sini reusable component merupakan sebuah komponen pada React di mana kita dapat menggunakannya berulang kali, sehingga kita sebagai programmer dapat memudahkan dan menefisiensikannya. Di sini pada codingannya, pada ini, untuk menggunakan reusable component, di sini saya membuat folder komponen yang berisi komponen-komponen yang dapat digunakan berulang kali. Seperti di sini salah satu contohnya pesan error. Di sini apabila saya memerlukan pesan error, di sini saya membuat sebuah function error message yang akan menampilkan sebuah tampilan pesan error, di mana kita tinggal menambahkan nanti pada parameternya sebuah pesan error. Begitu teman-teman. React form dengan stat. Di sini state merupakan tempat menyimpan dan menampungnya data, di mana apabila data diinputkan oleh user, maka data tersebut akan divalidasi teman-teman. Di mana state ini dapat berubah tampilannya apabila user menginputkan suatu inputan. Di sini sebagai contohnya ada hitung gaji. Nah, langkah pertama kita harus import useTag from React teman-teman. Lalu di sini ada export default function untuk menghitung gaji. Di sini terdapat const gaji. Gaji di sini nanti akan diinputkan oleh user teman-teman. Lalu set gaji yaitu melempar value gaji menjadi set gaji teman-teman untuk melakukan validasi. Lalu useStat sini berarti menampung hasil data yaitu kosong teman-teman. Lalu terdapat const pajak. Di sini pajaknya diberi langsung value-nya 0,11. Lalu ada total gaji yang terdapat cara menghitung gajinya yaitu gaji dikurang buka kurung gaji dikali pajak tutup kurung, yaitu di mana gaji dikali pajak akan dilakukan terlebih dahulu, lalu akan dikurangi oleh gaji teman-teman. Lalu terdapat input field di sini teman-teman. Input field di sini merupakan komponen yang akan bisa dipanggil berkali-kali. Di sini terdapat di input gaji, di mana input gaji memiliki function input field. Di sini terdapat parameternya label, value, dan onCheck. Di sini berikut inputannya teman-teman. Di sini ada tag number, placeholder-nya, masukkan jumlah gaji, lalu class name-nya. Di sini terdapat Tailwind CSS dengan bitful, padding 2, border, dan lain hal sebagainya. Di sini value-nya nanti yang akan diinputkan oleh user. Lalu unchange yang akan diinputkan. Lalu di sini selanjutnya pada hitung gaji, value gaji ini yaitu inputan dari user, di mana onChange yaitu set gaji, di mana gaji ini akan diambil value-nya oleh set gaji. Nah, lalu teman-teman di sini terdapat ada pajak. Ini tampilan pajak ini akan menampilkan 11% teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada condition rendering teman-teman. Di sini pada pembahasannya yaitu seperti if else teman-teman, di mana apabila di sini pada codingannya apabila gaji tidak terisi, maka akan menampilkan error message, yaitu komponen error message teman-teman yang sebelumnya yaitu pesan error, di mana error message ini akan menampilkan div yang isinya message-nya nanti kita atur sendiri teman-teman pada hitung gaji. Silakan masukkan gaji yang valid dan tidak boleh kosong atau negatif, begitu teman-teman. Nah, di mana apabila gaji disebut tidak ada atau tidak ada inputan, maka silakan masukkan gaji yang valid, atau di sini tidak boleh negatif teman-teman, yaitu kita harus menginputkan
gaji, yaitu bertipe number. Lalu apabila terisi, maka akan menghasilkan result message teman-teman, yaitu total gaji sama dengan total gaji, di mana total gaji ini merupakan komponen, yaitu hasil gaji yang bisa dipanggil lagi teman-teman. Di mana total gaji merupakan itu local string yang itu memberikan jarak antar angka teman-teman, seperti memberikan koma nanti teman-teman. Nah, begitulah teman-teman. Berikut tampilannya. Nah, di sini berikut adalah tampilannya teman-teman. Di situ tertulis hitung gaji bersih. Di mana gaji pokok ini yang akan kita inputkan teman-teman. Di sini misalnya saya inputkan. Di sini karena apabila saya sebelumnya belum mengetikkan apapun akan menampilkan pesan error. Di mana pesan error tersebut silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Di sini sesuai apabila inputan belum terisi maka menampilkan error message teman-teman. Jika terisi maka menampilkan hasil gajinya teman-teman. Di sini misalnya saya isi 10.000. Maka data inputan yang saya inputkan maka akan divalidasi lagi teman-teman, yang akan menghasilkan result message 8.900, yang mana data saya 10.000 ini akan dikali 0,11 dan dikurangi dengan hasil kali 0,11 tadi yang sebelumnya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Fikri. Di mana pada tugas saya kali ini saya membuat form yang berisi tentang penyewaan bus sesuai dengan tema yang saya pilih sebelumnya. Di mana pada form ini akan menerapkan tiga yang saya bahas sebelumnya, yaitu reservoir component, React state dengan form, lalu conditional rendering teman-teman. Nah, bagaimana penjelasannya berikut videonya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya mulai dengan komponen. Di sini dalam komponen ya terdapat 4, yaitu drop down field, hasil, input field, dan pesan error. Di mana keempat komponen ini bisa saya panggil berkali-kali teman-teman. Di mana drop down field yang berisi tentang list value yang akan ditampilkan. Di mana di sini nanti kita akan pada main class-nya mengisi label, value, onceng, option, dan error. Di mana di sini pada label untuk pemberian nama, lalu class name yang berisi kelas CSS Tailwind, lalu value-nya, lalu onCheck untuk menyimpan perubahan dari user. Lalu di sini ada option map, option yang dilempar ke arrow function-nya melalui option key. Nanti value-nya akan diambil oleh option teman-teman. Lalu selanjutnya ada hasil di sini. Mana hasil ini akan menampilkan total sheet yang mana nanti akan digunakan pada mainnya. Lalu input field. Di sini gunakan untuk input field seperti nama, lalu ada tujuannya mau kemana. Mana di sini ada lab, name, placeholder, unchanged, dan error. Error ini akan mengambil apabila tidak sesuai inputan dari user teman-teman. Lalu pesan error. Di sini pesan error ini akan menampilkan error di mana apabila data yang diisi di form belum lengkap akan menampilkan error message teman-teman. Nah, selanjutnya pada busnya atau mainnya, di sini saya langsung inisialisasi bus tab-nya yang untuk di dropdown ya teman-teman. Lalu di sini saya membuat variabel coach set nama dengan menggunakan useState kosong, yang selanjutnya dengan ada tanggal keberangkatan dan set tanggal keberangkatan, useState-nya kosong juga. Lalu destinasi, set destinasi, tipe bus, dan set tipe bus. Lalu di sini terdapat is nama validasi dan is destinasi validasi, di mana ini untuk memvalidasi agar user sesuai inputannya, tidak ada spasi ataupun angka, begitu teman-teman. Lalu barulah dipanggil setiap parameter yang ada di parameter di komponen tersebut teman-teman. Di mana di sini pada input field ada label, tab, name, placeholder, value, dan onChange. Di sini ada input field lagi. Lalu ada dropdown di sini teman-teman, di mana ada label, value, onChange, lalu option. Yang optionnya mengambil objek key dari bus type ini teman-teman. Ini. Lalu terdapat, nah di sini ada conditional rendering, di mana jika bus tidak ada atau inputan bus tidak ada, maka menampilkan error message, yaitu silakan lengkapi seluruh data yang valid, tidak boleh kosong. Dan jika ada, akan menampilkan result message beserta button untuk mengirim formulirnya teman-teman. Nah, bagaimana sih tampilannya?
Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Di sini kita meminta inputan nama, tanggal keberangkatan, tujuan destinasi, dan tipe bus. Di sini misalnya saya contoh isi angka pada nama, akan muncul error teman-teman. Nama hanya boleh mengandung huruf atau spasi. Di sini saya isi Zidane, tanggal keberangkatannya besok, lalu tujuannya Mumbai, lalu pilih tipe bus. Di mana stepnya di sini adalah total seat bus adalah 28 sampai 29 jika small. Lalu kalau medium di sini 30 sampai 33 dan terakhir ada large adalah 44 sampai 48. Nah, begitulah hasil dari formulir atau form yang sesuai tema yang saya bikin. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya penyampaian tugas saya, maka berakhir juga video ini. Maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.